Pada video kali ini kita akan bahas tentang rekonsiliasi fiskal, yaitu materi pada mata kuliah perpajakan. Nah, jadi rekonsiliasi fiskal ini kenapa dilakukan, terus kemudian materi konsep tentang rekonsiliasi fiskal nanti kita akan bahas di video yang berbeda. Kali ini kita bahas langsung saja dulu ke contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, perusahaan ini akan melakukan rekonsiliasi fiskal karena akan melakukan pelaporan pajak. Nah, karena laporan laba rugi yang disusun secara komersial menurut standar akuntansi keuangan, ada beberapa hal yang di dalamnya itu menurut perpajakan atau yang sering kita sebut menurut fiskal itu ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan. Nah, jadi tekniknya adalah apa yang menurut fiskal berlaku itulah yang akan kita ikuti. Kenapa? Karena kita akan melakukan pelaporan pajak. Nah, jadi di sini ada soalnya, yaitu pertama ada laporan laba ruginya seperti biasa ya. Nah, lalu kemudian di bawahnya nanti ada informasi tentang terkait apa saja yang perlu dilakukan rekonsiliasi fiskalnya. Nah, jadi di sini ada beberapa item, harusnya masih banyak yang lain, tapi kali ini kita bahas ikut beberapa item. Nah, yang pertama caranya adalah kita akan pindahkan dulu laporan laba ruginya, persis semua angka dan nama akunnya, di sini nama akunnya, dan kemudian di sini angkanya. Angkanya persis sama seperti soal. Lalu kita akan menambahkan kolom yang menyatakan apakah dia akan koreksi positif atau koreksi negatif. Bagaimana kita caranya menentukan dia koreksi positif atau koreksi negatif? Nah, koreksi positif itu terjadi apabila nanti laba menurut komersial yang ini itu adalah bertambah. Laba itu bertambah, itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Bisa karena pendapatannya bertambah, kalau pendapatan bertambah tentunya laba akan bertambah juga. Atau bisa karena biayanya dikurangi atau biayanya berkurang. Nah, jadi kalau kita lihat biayanya nanti dikurangi, tentunya laba kita akan bertambah, ya kan? Nah, jadi apabila biayanya turun, maka nanti laba komersial akan bertambah. Jadi kalau kedua hal ini bisa koreksi positif, bisa karena pendapatannya bertambah atau karena biayanya yang berkurang. Nah, lalu sebaliknya, nanti apabila jadi kolom koreksi negatif, itu adalah apabila laba komersialnya berkurang. Artinya laba yang di sini di kolom komersial itu akan berkurang. Kenapa labanya berkurang? Itu bisa dipengaruhi dua hal juga. Bisa karena pendapatan kita berkurang atau karena biayanya bertambah. Nah, jadi ini maksudnya gimana? Karena ada pendapatan itu nanti menurut akuntansi boleh, ternyata menurut fiskal nggak boleh. Nah, kalau seperti itu berarti pendapatannya harus kita kurangi. Atau sebaliknya, menurut komersial, akuntansi itu biayanya diperbolehkan. Ternyata menurut fiskal tidak boleh, berarti kita akan mengikuti yang fiskal. Berarti biaya tersebut harus kita kurangi. Biaya tersebut kita kurangi, berarti nanti koreksi positif. Nah, jadi untuk membedakan koreksi positif atau negatif, kita perhatikan dulu itemnya itu apakah berupa pendapatan. Pendapatan itu adalah penjualan di sini, kalau penjualan, atau dalam item-item biaya. Nah, langsung saja ke contohnya. Tadi soalnya di sana saya pindahkan ke solusi. Yang pertama, biaya PPh pasal 21 ditanggung perusahaan dalam gaji dan upah. Nah, jadi ternyata dalam biaya gaji dan upah ini ada sebesar 55
juta, ini adalah PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, jadi menurut fiskal, jadi sekali lagi ya, kalau melakukan rekonsiliasi fiskal, maka yang menjadi acuan adalah menurut fiskal boleh atau tidak. Jika menurut fiskal boleh, maka kita akan isi. Apabila menurut fiskal tidak boleh, maka akan kita keluarkan. Nah, jadi biaya PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan, menurut fiskal itu tidak diperkenankan menjadi biaya pengurang penghasilan. Itu terdapat di dalam pasal 9 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh. Nah, karena menurut fiskal tidak boleh, berarti biaya ini harus kita keluarkan. Jadi dari 1 miliar sekian, harus kita keluarkan sebanyak 55 juta. Berarti kalau kita keluarkan 55 juta, berarti ini biayanya akan turun, biayanya berkurang. Kalau biayanya berkurang, ini adalah koreksi positif. Maka kita isikanlah dia di koreksi positif, di kolom koreksi positif. Karena ini tadi disebutkan harus dikurangi, maka dia kita nanti berfungsi dia sebagai pengurang. Selanjutnya kita perhatikan dari total biaya perjalanan dinas, ini kita sorot, yang kita sorot adalah biaya perjalanan dinas, ada 83.500.000, hanya 75 juta yang didukung bukti. Jadi menurut pasal 6 ayat 1, itu harus ada buktinya baru boleh diakui secara fiskal. Nah, jadi ternyata dari sekian banyak, 83, hanya 75 yang ada buktinya. Berarti yang menurut fiskal boleh hanya 75, karena itu yang ada buktinya. Berarti ada selisihnya sebanyak 8.500.000, ini yang tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti berarti harus kita keluarkan. Karena ini adalah biaya kita kurangi, maka dia akan menjadi koreksi positif. Kita letakkan dia di koreksi positif, karena ini bersifat pengurang, maka kita buat. Selanjutnya, dalam biaya listrik, kita lihat ya, biaya utilitas itu adalah biaya listrik, air, dan telepon. Dalam biaya listrik, dalam biaya utilitas itu terdapat biaya listrik untuk rumah dinas para direksi. Nah, jadi untuk rumah direksi sebanyak 2.500.000 ini harus dikoreksi karena tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Bisa dilihat di sini nanti. Nah, karena ini tidak boleh berarti harus dikeluarkan. Nah, karena ini adalah biaya dikeluarkan, maka tadi kalau biaya dikeluarkan adalah di kolom koreksi positif. Nah, karena dia bersifat pengurang, maka kita akan buat kurang. Jadi kalau dari sini kita lihat bahwa yang diakui oleh fiskal hanya 16.260, bukan yang 18 juta. Selanjutnya kita lihat dalam biaya promosi, katanya terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan, yaitu ada sebanyak 16.750 tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan. Jadi ini tidak, menurut fiskal tidak boleh jadi biaya karena tidak sesuai dengan 3M, yaitu untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi menurut ini juga tidak boleh, maka harus dikeluarkan atau kita kurangi. Ini perhatikan biaya promosi dikurangi, biaya dikurangi berarti koreksi positif. Kita buat di kolom koreksi positif dan dia berfungsi sebagai pengurang. Selanjutnya, di dalam biaya representase, kita sorot biaya representase ada 14.940.000. Katanya terdapat 2.200.000 untuk biaya perjalanan anggota keluarga pemegang saham. Nah, jadi harusnya kan yang ditanggung biaya perjalanannya adalah yang bekerja di sana ya, bukan juga termasuk keluarga. Nah, oleh sebab itu ini harus dikeluarkan. Nah, karena ini dikeluarkan, biaya berkurang, seperti yang tadi ya, biaya dikurangi. Kalau kita cek ya, tadi biaya dikurangi, maka dia adalah koreksi positif
letakkanlah dia di kolom koreksi positif, sebagai pengurangan. Selanjutnya kita perhatikan dalam biaya piutang tak tertagih, di sini ada saldonya 90 juta, hanya 60 juta yang dihapus menurut fiskal. Nah, jadi kalau di akuntansi komersial itu ada namanya ya, cadangan kerugian piutang, tetapi menurut fiskal itu harus yang benar-benar sudah tidak bisa ditagih yang boleh diakui, atau yang real benar-benar tidak tertagih itu yang boleh diakui sebagai pengurang. Jadi menurut fiskal yang boleh sebagai pengurang itu hanya 60.500 bukan 98. Berarti selisihnya kita kurangkan itu ada 37.500 harus kita kurangi. Jadi sekali lagi ini biaya dikurangi, maka dia koreksi positif. Kita buat di kolom koreksi positif, tapi dia bersifat sebagai pengurang. Nah, selanjutnya ada terdapat biaya penyusutan. Biaya penyusutan kalau kita perhatikan di saldonya itu menurut akuntansi komersial itu adalah 145 juta. Nah, ini sedangkan yang diperkenankan fiskal itu lebih tinggi. Menurut fiskal boleh kok 168 juta. Jadi, sekali lagi yang menurut fiskal itu adalah yang kita ikuti. Karena menurut fiskal sebutnya bahwa 168 yang diakui, maka kita akan harus menambahkan sebanyak biayanya di 23 juta lagi, yaitu selisih dari antara keduanya. Biaya penyusutan ini harus kita tambahkan. Kalau kita perhatikan di atas tadi ya, kalau biayanya bertambah itu berada di kolom koreksi negatif. Nah, makanya dia di koreksi negatif dan dia berfungsi sebagai penambah. Nah, jadi dia di kolom koreksi negatif dan dia berfungsi sebagai penambah. Nah, jadi kalau menurut akuntansi itu ada beberapa metode penyusutan yang diperbolehkan. Nah, sedangkan yang menurut fiskal itu yang boleh adalah metode garis lurus. Nah, jadi ada perbedaan yang terdapat di sana. Jadi karena perbedaan itu maka angkanya pun bisa berbeda. Jadi yang kita ikuti adalah menurut fiskal. Oke, jadi karena menurut fiskal boleh 168 lebih tinggi, maka yang kita ikuti adalah di sini yang sesuai dengan fiskal. Maka perlu kita tambahkan biayanya supaya sesuai dengan yang menurut fiskal. Karena biaya bertambah, dia dikoreksi negatif, nah dan dia bersifat nambah. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di biaya lain-lain, ternyata terdapat biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham. Nah, ini tidak boleh menjadi biaya tidak diakui oleh fiskal karena tidak digunakan dalam rangka untuk dapat menagih dan penghasilan atau sering disebut dengan biaya 3M. Nah, jadi karena tidak boleh, sama seperti yang tadi harus kita kurangkan, maka karena biaya berkurang, maka dia akan koreksi menambah laba, maka dia koreksi positif di kolom ini. Kita lanjut dua terakhir. Nah, di sini ada penghasilan luar usaha, yaitu dividen. Nah, jadi kalau kita lihat di soalnya nanti, ada penghasilan dividen dari PT Musi. Nah, penyertaan saham oleh PT Musi itu penyertaan saham pada PT Musi itu sebanyak 30%. Jadi ada menurut fiskal apabila lebih dari 25% penyertaan sahamnya, ini bukan objek penghasilan. Jadi maka menurut fiskal ini bukan penghasilan, maka ini akan kita kurangi sebanyak 33 juta. Nanti diperhatikan lagi soalnya 33 juta angkanya dari mana. Jadi karena sekali lagi perhatikan ini adalah penghasilan, dividen itu adalah penghasilan. Kalau penghasilan dikurangi, maka laba juga kan akan berkurang.
Kalau laba berkurang, maka dia akan menjadi koreksi negatif. Yang tadi penghasilannya berkurang ini, maka laba komersialnya juga akan berkurang. Kalau demikian, maka dia adalah koreksi negatif. Maka penghasilan dividen ini akan menjadi koreksi negatif, tapi karena dia bersifat pengurang, yang tadi harus dikeluarkan, maka tetap kita buat bersifat pengurang. Selanjutnya yang terakhir, dalam penghasilan sewa, nah ini juga penghasilan, terdapat sewa bangunan sebanyak 140.200. Kalau kita perhatikan, menurut komersial yang kita catat sebelumnya, ada 241.250. Ternyata sebanyak 141.250 ini adalah penghasilan dari sewa bangunan. Sekali lagi, kalaupun sewa bangunan itu masuk ke dalam objek PPh final. Nah, karena ini bersifat final, ini akan kita keluarkan dari rekonsiliasi sebagai pengurang dari penghasilan, ya, karena PPh final perlakuannya berbeda. Maka kita akan kurangi penghasilannya, ya, perhatikan ini penghasilan akan dikurangi. Kalau penghasilan berkurang tadi, maka dia akan mengurangi laba komersialnya ini, maka dia akan menjadi koreksi negatif dan dia bersih. Demikian caranya untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, setelah itu, maka kita akan lihat bedanya bahwa setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, ada yang boleh, tidak boleh, ada angka yang berbeda. Nah, setelah dilihat bahwa laba atau penghasilan neto menurut fiskal menjadi 1.559.392.000 dari 1.624.192.000 yang menurut komersial sebelumnya. Jadi, ketika nanti melakukan pelaporan pajak yang menjadi pengali dari untuk PPh terhutangnya mencari hutang adalah yang setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Karena kita sudah melakukan yang sesuai menurut fiskal. Demikian untuk fiskalnya, kiranya ini boleh membantu dan juga bisa memberikan wawasan yang lebih lagi.